Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Alifa Herdianti dengan NIU 4993371. Di sini saya akan mempresentasikan terkait teknologi bawah air yaitu Slocum Glider, yaitu sebuah Autonomous Underwater Vehicles atau AUV yang dapat digunakan untuk analisis distribusi dan juga melihat pergerakan ikan di laut. Begitu. Nah, Slocum Glider ini dibuat oleh Teledin Web Research dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode observasi bawah air yang diampu oleh dosen Dr. Eko Setiobudi SPI MSI. Nah, Slocum Glider ini sendiri merupakan sebuah AUV yang memiliki diameter 13 inch dengan panjang 8 feet. Kemudian kecepatan meluncurnya itu 0,75 knot per jamnya. Nah, Slocum Glider ini digunakan untuk mengumpulkan data ilmiah terkait proses oceanografi dan juga biomasa ikan di laut dari kedalaman 5 sampai dengan 1000 meter. Slocum Glider ini terbuat dari aluminium dan serat karbon, dan transfer data yang digunakan pada sistem Slocum Glider ini merupakan eh, transfer data yang dilakukan melalui modem frekuensi radio atau RF. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ALFI ini melakukan transfer data di akhir, yaitu ketika data setelah semua data terkumpul, begitu. Tidak seperti ROV yang dapat mengirimkan data secara real time. Selanjutnya, prinsip kerja dari Slocum Glider. Yang pertama, glider ini dirancang untuk mengumpulkan data dari kolom air. Kemudian glider akan bermigrasi secara vertikal dari permukaan air dan akan meluncur ke kedalaman yang ditentukan oleh pengguna secara berulang kali menggunakan daya apung dengan dorongan kecepatan 0,75 knot per jam. Nah, glider ini dapat bertahan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan di dalam kolom air. Kemudian glider ini biasa naik ke permukaan beberapa kali sehari untuk mendapatkan posisi GPS, mengirimkan data, dan menerima perintah dari pengguna. Nah, komponen yang ada di dalam Slocum Glider, yang pertama itu ada untuk analisis kualitas air yang terdiri dari CTD, yaitu Conductivity Temperature Depth. CTD ini akan menghitung atau mengukur berapa suhu, salinitas, dan juga tekanan yang ada di sekitar dari si AUV glider ini gitu. Kemudian ada juga yang namanya CDOM fluorometer sensor. CDOM fluorometer sensor ini digunakan untuk menghitung materi-materi organik yang ada di dalam kolom air tempat AUV ini berada. Kemudian AUV ini juga dilengkapi dengan oxygen output sensor yang dimana dapat mendeteksi kadar oksigen yang ada di sekitar AUV ini. Kemudian untuk sensor akustik yang terdapat atau ada di dalam ALFI ini sendiri ada tiga, yaitu perekam akustik pasif atau PAM, kemudian ada telemetri tag, dan juga echo sounder kolom air. Nah, ini penampilan dari sensor akustik yang ada dalam Alvis Locum Glider. Yang pertama itu perekam akustik yang diterapkan di eksternal, yaitu di bagian samping yang mengarah ke atas, kemudian echo sounder itu di bagian bawah, di bagian eksternalnya juga, kemudian telemetry tag ini adalah komponen penerima tagnya yang dipasang di eksternal dari AUV itu sendiri juga. Nah, selanjutnya sensor yang pertama itu telemetry tag. Telemetry tag ini digunakan untuk memantau perilaku ikan di sekitar lingkungan perairan yang di mana AUV tersebut berada. Cara kerja telemetry tag itu sendiri yang pertama, tag berisi kode khusus dibubuhkan pada tubuh ikan yang akan dipantau. Kemudian tag akan memancarkan sinyal akustik secara teratur pada penerima tag yang ada pada glider. Kemudian penerima tag pada glider biasanya dipasang di bagian luar atas seperti di gambar sebelumnya.
Biasanya di atas lambung kapal menggunakan penjepit atau bracket. Kemudian penerima tag pada glider ini akan menerima dan mengumpulkan data. Kemudian penyaringan data akan dilakukan untuk mendeteksi data palsu. Nah, data yang telah berhasil dikumpulkan dan telah melalui penyaringan data ini akan ditransfer melalui modem frekuensi radio kepada pengguna nantinya. Nah, ini merupakan contoh hasil penggunaan telemetri tag dalam Slocum glider gitu. Nah, aplikasi telemetri tag ini digunakan untuk mengetahui distribusi pergerakan ikan Emorio, yaitu ikan kerapu merah, dan Lucanus campecanus, yaitu ikan kakap merah di Teluk Meksiko. Di mana dari telemetri tag ini dapat diketahui bahwa pada musim panas di tahun 2016 begitu distribusi dari ikan kakap merah dan juga ikan kerapu merah. Kemudian pada musim semi pada tahun 2017 juga di Teluk Meksiko dapat diketahui distribusi pergerakan dari ikan kakap merah dan juga kerapu merah, dan pada musim panas di tahun 2017. Nah, nantinya hasil dari telemetri tag itu data yang telah diolah dapat ditampilkan seperti ini. Kemudian sensor akustik yang kedua yaitu perekam akustik pasif atau PAM. Pada Slocum glider ini sendiri terdapat dua perekam akustik yang dipasang, yaitu PAM Digital Spectrogram Recorder atau DSG, dan yang kedua adalah perekam remora. Untuk DSG sendiri dipasang secara internal menggunakan hidrofon di AUV Slocum glider. DSG ini merekam suara akustik ikan setiap 5 menit dengan laju sampel 50 kHz dengan memori 32 GB. Kemudian perekam remora sendiri dipasang secara eksternal di permukaan atas glider dengan tenaga yang berasal dari baterai lithium 2500 mAh dan diatur untuk merekam setiap 5 menit suara ikan dengan kecepatan sampel 96 kHz. Nah, remora sendiri dapat menyimpan rekaman suara ikan dengan memori 128 GB. Nah, ini selanjutnya ada berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan perekam akustik atau PAM. Ini hasil deteksi terhadap suara ikan kakap merah dan juga kerapu merah sepanjang musim di Teluk Meksiko. Dari hasil perekam akustik pasif ini dapat dilihat pada bulan-bulan tertentu dan pada musim-musim tertentu apakah ikan kakap merah dan kerapu merah dapat ditemukan di sekitar Teluk Meksiko atau tidak begitu. Dapat dilihat juga bahwa ternyata ikan kakap merah dan kerapu merah tidak memiliki perbedaan yang spesifik begitu terkait distribusinya berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Dapat dilihat juga bahwa distribusi ikan kakap merah dan juga kerapu merah ini dari suara yang dihasilkan itu tersedia sepanjang tahunnya. Nah, kemudian sensor akustik yang ketiga yang digunakan pada Alvis Slocum glider ini adalah echo sounder. Echo sounder yang digunakan sendiri yaitu jenis ASL, Environmental Acoustic Subplankton, dan Fish Profiler atau AZFP yang dapat digunakan untuk mendeteksi biomasa plankton dan ikat pada berbagai kedalaman air. Nah, echo sounder sendiri memanfaatkan prinsip dari sound and ringing atau sistem sonar gitu. Nah, cara kerja dari echo sounder AZFP yang pertama, echo sounder dapat memantulkan gelombang suara dari transducer, kemudian transducer yang digunakan yaitu transducer berkekuatan 200 kHz, di mana transducer ini dipasang miring ke depan glider sehingga nantinya akan memancarkan suara ke bawah dan vertikal glider. Kemudian gelombang suara yang dipancarkan akan terpantul kembali dari ikan atau objek lain yang ada di bawah air. Kemudian echo sounder akan mengukur waktu yang diperlukan untuk gelombang suara tersebut kembali ke glider. Kemudian transformasi dari data waktu yang dihasilkan tersebut ditransformasikan untuk menghitung perhitungan kedalaman.
perairan tersebut. Nah, nantinya output dari data yang dihasilkan adalah berupa ekogram. Nah, ini output dari pengukuran ekosonder AZFP berupa ekogram. Ini adalah contoh ekogram dari persebaran ikan Emorio, maksud saya, yaitu ikan kerapu merah dan Lucanus campecanus, yaitu ikan kakap merah pada kedalaman 10-40 meter di Teluk Meksiko, di mana dapat dilihat bahwa ternyata objek ikan kakap merah dan kerapu merah itu didapatkan pada daerah dasar perairan sekitar 40 meter gitu. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan, ada dari jurnal dan juga ada dari website Teladin Marine itu sendiri dan juga NOAA. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.